Penculikan pilot Susi Air, senjata makan tuan bagi KKB. Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Kapten Philip McMartens, menjadi korban penyandera dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-UPM) di hutan Doga, Papua. Pasukan gabungan TNI Polri kini dalam upaya menyelamatkan Kapten Philip dari kelompok yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya. Kelompok separatis ini hanya bersedia membebaskan sang pilot apabila permintaan dipenuhi, yaitu barter dengan sejumlah senjata dan uang tebusan dari pemerintah. Permintaan ini tentu saja tidak rasional dan ditolak mentah-mentah oleh TNI Polri. Hingga saat ini, upaya dalam membebaskan pilot Susi Air tersebut masih dalam tahap negosiasi. Metode ini dikedepankan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk dari masyarakat Papua itu sendiri. Cara-cara kekerasan dan penindakan dengan menggunakan senjata sudah sepatutnya menjadi last resort dalam setiap konflik. TNI Polri tentunya bersiap apabila langkah-langkah negosiasi ini gagal. Juru bicara UPM juga menyebut bahwa kelompok mereka siap menghadapi TNI Polri apabila hal-hal yang menjadi permintaan mereka tidak digubris pemerintah. Namun disadari atau tidak, penyandera pilot Susi Air yang dilakukan oleh TPNPB-UPM justru menjadi bukti kuat bahwa kelompok ini tidak memiliki strategi yang matang untuk meraih tujuan dan cenderung bergerak secara sporadis. Aksi penyandera ini seakan menjadi senjata makan tuan bila dikaitkan dengan salah satu tujuan politik dalam menarik dukungan lebih dari komunitas internasional. Mengapa demikian? Dukungan bagi gerakan-gerakan kelompok kriminal bersenjata KKB UPM ini sebenarnya tidak hanya berasal dari berbagai pihak di internal masyarakat. Dukungan juga datang dari dunia internasional atas dasar perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Setidaknya saat ini terdapat 9 negara yang diketahui pendukung gerakan UPM, yaitu Selandia Baru, Inggris, Australia, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Salomon, Pulau Marshall, dan Republik Pulau. 2 pekan sejak Kapten Philip disandera oleh UPM, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faiziah, mengonfirmasi bahwa pihak pemerintah Selandia Baru telah mengirimkan perwakilan ke Timika, Papua untuk memantau perkembangan kondisi pilot Susi Air. Perwakilan tersebut terdiri atas 3 diplomat Selandia Baru, yaitu Wakil Kepala Misi Diplomatik Selandia Baru untuk ASEAN Brendan Andrew Stanbru, serta Patrick John Fitzgibbon dan Alexander Meskoporan dari Kedutaan Besar Selandia Baru. Selain itu, mereka juga didampingi staf Kementerian Luar Negeri Dionysius Elvan Savasono dan Nicholas Hendrik Theodorus. Penyandera yang dilakukan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru ini justru berpotensi menjadi backfire bagi kelompok UPM itu sendiri. Berkembangnya kasus penyandera ini menjadi urusan diplomatik, berpotensi menghasilkan presiden dan narasi yang buruk bagi UPM di mata negara mendukung, khususnya Selandia Baru. Hal itu tentu menjadi angin segar bagi Indonesia dalam membuka mata dunia terkait tindakan UPM yang justru mengancam keselamatan masyarakat, tak peduli apapun latar belakangnya. Selain itu, Presiden sementara Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda justru menjadi sorotan setelah pernyataan yang tidak mendukung gerakan penyandera yang dilakukan UPM terhadap pilot Susi Air. Ia justru meminta kepada TPNPB-UPM agar Kapten Philip dibebaskan karena menilai bahwa Selandia Baru bukanlah ancaman bagi Papua Barat. Seruan ini sayangnya justru tidak diindahkan sama sekali oleh kelompok TPNPB-UPM dengan menyebut bahwa mereka tidak mengakui Benny Wenda sebagai bagian dari mereka. Ketidakpaduan gerakan separatis ini juga dapat diamati dari banyaknya faksi-faksi dari UPM yang meskipun arah perjuangan sama, akan tetapi berbeda dalam hal pendekatan yang dilakukan. Benny Wenda diketahui sebagai salah satu tokoh yang sangat memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat melalui metode-metode diplomasi.
seperti melakukan seruan kepada dunia internasional akan isu HAM Papua. Akan tetapi, selain perjuangan melalui jalur diplomatik dan propaganda media, gerakan pembebasan Papua Barat diketahui memiliki beberapa sayap kelompok militer yang dipimpin oleh panglima yang berbeda-beda. Pada Januari 2023, juru bicara TPNPB UPM menyebut bahwa pihak menolak eksistensi dari kelompok Beni Wenda, Daimanus Yogi, dan Manaseh Tabuni, serta menegaskan bahwa pihak bukan bagian dari mereka. Ia bahkan menyebut bahwa Daimanus Yogi, Panglima West Papua Army, telah melakukan manipulasi dokumen yang menjadi dasar arah perjuangan mereka. Hal ini seakan menegaskan bahwa sesungguhnya gerakan perjuangan UPM tidaklah sentralistis dan bahkan terkesan egosentris. Ketidaksepahaman antar pemimpin masing-masing kelompok inilah yang seharusnya menjadi bukti bahwa gerakan pembebasan Papua Barat sangat sporadis dan terpecah, layaknya konflik antar etnis yang saling berebut kekuasaan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD, sempat menyampaikan bahwa titik lokasi penyandera Kapten Philip sebenarnya sudah ditemukan dan dikepung oleh pasukan TNI Polri. Akan tetapi, sebelum ada pergerakan lebih lanjut, pemerintah Selandia Baru justru datang dan memohon agar tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan. Permohonan ini didasarkan atas kekhawatiran pemerintah Selandia Baru pada keselamatan jiwa pilot tersebut. Sudah seharusnya pemerintah dapat menggunakan momen penyandera ini dengan tentunya tambahan justifikasi yang tepat sebagai momentum untuk dapat membuka mata dunia bahwa gerakan UPM tidaklah didasari atas keinginan kolektif masyarakat Papua untuk merdeka, melainkan oleh ketidakpuasan sebagian kelompok saja.